Selamat datang di channel kami, channelnya para K-popers dan K-drama lovers. Kali ini kami akan merangkum alur drama Korea berjudul Sweet Home Season 1 yang dirilis pada tahun 2020. Drama ini berkisah tentang perjuangan manusia melawan ambisi yang lebih sulit daripada bertahan hidup, di mana dunia tiba-tiba berubah mengerikan. Mereka bisa saja terinfeksi lalu merubahnya menjadi monster karena emosi dan ambisi dalam hati. Sekaligus harus berjuang keras melawan monster lain yang mengancam nyawa. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan. September 2020. Malam itu adalah malam musim dingin diselimuti hujan salju. Telah tampak beberapa unit mobil militer. Puluhan anggota militer yang dilengkapi senjata api itu telah bersiap pada posisi siaga, mengarahkan senapan mereka pada target melalui berbagai sudut. Diiringi suara helikopter serta sorot lampu-lampu menambah ketegangan saat para makhluk mengerikan itu mulai bergerak di bawah tumpukan salju. Suasana dramatis dan mencekam semakin bertambah saat seorang pemuda muncul, berjalan dengan tatapan lelah. Sekujur tubuh dipenuhi luka dan darah. Langkah kaki menapaki tebalnya salju tampak menghuyung tubuhnya tanpa menghiraukan peringatan. Dia pun tetap berjalan mendekat, hingga suara tembakan memilukan mulai bersahutan dan timah-timah panas pun bersarang di tubuhnya, membuat para makhluk itu mulai menggeliat bercampur erangan kesakitan. Pada cerita season 1 ini akan menyoroti kisah para pemeran utama, termasuk Hyunso yang mencoba menemukan alasan untuk hidup di dunia ini yang bahkan lebih sulit dari bertahan hidup. Hyunso adalah pemuda pendiam dan penyendiri dengan penuh beban dalam hatinya. Kedua orang tua serta kakak perempuannya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Tak hanya itu, Hyunso juga adalah anak korban perundungan teman-teman sekolahnya. 이것은 살아남는 것보다 살아야 할 이유를 찾는 게 더 힘겨운 세상에서 기어이 살아갈 이유를 찾아내는 우리들의 이야기다. Hari ini, dia akan pindah ke sebuah rumah susun bernama Green Home. Baru saja tiba, dia sudah disambut oleh pisau tajam pemotong rumput yang hampir saja menebas wajahnya. Pak Satpam tak sengaja menabrakkan pada sebuah batu saat tengah memotong rumput hingga membuat mata pisau patah dan terhempas. Di dalam kamarnya, Hyunso duduk termenung tanpa semangat. Tiba-tiba terlintas pikiran untuk bunuh diri. Bergegas dia pun membuka jendela dan berdiri di atas balkon. Perlakuan tidak menyenangkan dialami oleh Pak Satpam. Bos datang dan menyuruhnya membuang kasur miliknya. Dia bertanya, lalu bagaimana nanti dia akan beristirahat? Bos itu menjawab dan berteriak agar dia tidak perlu istirahat. Kemudian disusul seorang wanita yang datang memberikan sekotak ikan. Tentu Pak Satpam merasa senang atas kebaikannya. Tetapi ternyata ikan itu adalah ikan yang sudah busuk. Awalnya dia hanya tak tahan dengan bau busuk tersebut, tetapi tiba-tiba darah bercucuran keluar dari hidungnya. Tatapan mata Pak Satpam itu tampak berubah seakan diselimuti kebencian dan dendam. Hyunso yang bersiap melompat dari ketinggian itu mengurungkan niatnya saat melihat seorang gadis cantik yang tengah menari balet. Gadis itu bernama Eunyo. Seketika pikiran untuk bunuh diri pun sirna. Eunyo bahkan memperingatkannya untuk tidak mati di sini karena hanya akan merepotkan. 여기서 죽지 마. 괜히 여기서 죽어가지고 여러 사람 귀찮게 만들지 말고 딴 데 찾아봐. Tingkah aneh mulai terlihat dari sosok Pak Satpam. Dia terus mengintip lubang kunci kamar Hyunso dan tetap berdiri di depan pintu yang membuat Hyunso mulai merasa takut serta tak nyaman. Di sisi lain, Jisoo yang baru saja sepekan pindah ke tempat ini, menggendong gitar di punggungnya dan bersiap untuk pergi bekerja. Dia tak sengaja bertemu Nyonya Im yang mendorong kereta bayi sambil mendendangkan sebuah lagu. Saat ingin menyapa bayi Nyonya Im, dia terkejut melihat kereta itu kosong. Tetapi Nyonya Im tetap tersenyum dan berkata bahwa bayinya berumur 1 tahun, lucu serta cantik. Karena merasa aneh, Jisoo tak jadi masuk ke dalam lift. 지갑을 두고 와서요. Kemudian seorang guru bahasa Korea bernama Jae-hun menegurnya. Dia pun menceritakan tentang Nyonya Im yang kehilangan bayinya setahun lalu. Sepertinya Nyonya Im masih terguncang dan belum bisa menerima kematian bayinya. Maka dari itulah dia bersikap aneh. Meski begitu, Nyonya Im adalah orang yang baik.
Eunhyo adalah seorang gadis yang tinggal bersama kakak laki-lakinya bernama Eunhyuk. Hubungan mereka tampak tidak baik-baik saja, tetapi sang kakak tetap menyayangi Eunhyo. Terlihat saat dia memberikan uang untuk biaya kursus Eunhyo, tetapi Eunhyo malah bersikap acuh tanpa berterima kasih. Di kamar lain, seorang pria dengan bekas luka di wajah bernama Sang-woo menikmati semangkuk mie ditemani sebatang rokok. Menduduki kursi yang beralaskan seorang pria yang diikat dan dibalut dengan lakban di sekujur tubuhnya. Pria itu terlihat memohon ampun dan berjanji tidak akan memberitahukan kepada orang lain. Setelah menunjukkan sebuah rekaman suara dari ponselnya, Sang-woo kemudian memasukkan puntung rokok yang masih menyala ke dalam mulut pria itu. Sepertinya mereka berdua terlibat masalah pribadi yang serius. Malam ini Hyun-soo menunggu sebuah kiriman paket mie instan. Dia sempat kesal melihat semua mie itu rusak dan berceceran. Ditelusurinya jejak mie hingga sampai ke lorong. Betapa terkejutnya dia saat melihat potongan kepala kucing menggelinding di lantai yang bergelimang darah dan kemudian ditarik oleh tangan seseorang sambil berkata, "Sangat lapar." Hyun-soo sontak ketakutan lari masuk ke dalam kamarnya. Nafasnya yang terengah-engah belum sempat reda, dia sudah dikagetkan oleh suara wanita yang meminta bantuan. Wanita itu minta ditemani dan memaksa masuk. Dia ketakutan karena kehilangan kucingnya serta lantai yang dipenuhi darah. Tak ingin tertipu, Hyun-soo meminta wanita itu untuk menunjukkan tangannya. Tetapi wanita itu malah marah. Dan kemudian tiba-tiba darah mulai bercucuran keluar dari hidungnya, diiringi suara teriakan histeris. Menyaksikan hal itu membuat Hyun-soo seakan merasa syok bercampur takut. 이상한 여자 못 보셨어요? Wanita itu berpindah menghampiri kamar Jisoo. Namun kali ini wajahnya telah berubah semakin mengerikan. Dia berteriak lapar serta menggedor pintu dengan tenaga yang kuat hingga membekas pada permukaan pintu. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi, Jisoo memeriksa kondisi pintunya dari luar. Darah pun tampak membekas dan berceceran di permukaan pintu serta lantai. Melihat darah serta kondisi pintu tersebut, Sang-woo menyimpulkan bahwa wanita itu bukan hanya mendobrak, bahkan diperkirakan telah menghantamkan tubuhnya sendiri. Ketika Eun-hyuk akan pergi keluar, tak disangka lift sedang dalam perbaikan. Terpaksa dia pun harus melewati tangga darurat. Sesampainya di lobi, dia kembali mendapat hambatan. Pintu gerbang tiba-tiba tidak bisa dibuka. Beberapa penghuni Green Home merasa kebingungan lantaran tak menemukan Pak Satpam yang biasa bertugas. Datanglah Yi-kyung, seorang wanita mantan petugas damkar, berusaha mencari tahu, tetapi sinyal ponsel tiba-tiba hilang. Ternyata semua pintu di apartemen tersebut terkunci. Yi-kyung menyimpulkan bahwa sepertinya seseorang sengaja mengunci mereka. Setelah berhasil membuka pintu ruang kendali, Yi-kyung mencoba menghubungi nomor pusat bantuan. Tetapi operator menjawab bahwa mereka semua sedang sibuk karena laporan bencana. Tanpa sengaja, Pak Suk-hyun berhasil menemukan tombol saklar. Dia pun menekan satu persatu dan pintu gerbang mulai terbuka. Tetapi tepat di depan pintu itu telah berdiri sosok aneh, bertubuh tinggi, semua jari-jarinya panjang menjuntai. Melihat sosok pria aneh itu, Eun-hyuk yang baru saja tiba lantas meminta Pak Suk-hyun menutup kembali pintu tersebut. Namun pria itu lebih dulu membuka mulut lebarnya, lalu menjulurkan lidah panjang hingga sanggup menembus pintu kaca. Lidah itu mencengkram salah seorang pria, menghisap darah serta sari tubuhnya hingga hanya menyisakan kulit dan tulangnya saja. Kemudian Eun-hyuk meraih tabung karbon dioksida lalu menyemburkannya guna menghalau monster tersebut. Tubuhnya perlahan mulai mundur selangkah demi selangkah. Dan setelah Pak Suk-hyun menekan tombol power, pintu utama mulai turun. Tetapi sialnya, sebelum sang monster sempat keluar dari pintu, gas karbon dioksida telah habis. Monster itu sudah tepat berada di hadapan Eun-hyuk dan siap memangsanya. Beruntunglah Yi-kyung datang tepat waktu. Dengan gesit dia mendorong monster itu hingga terpental keluar secara bersamaan. Sekuat tenaga Eun-hyuk menahan gerbang yang telah otomatis bergerak turun guna menunggu Yi-kyung yang masih berusaha keras untuk masuk. Kakinya yang terluka karena serangan lidah monster membuatnya kesulitan untuk lari. Tetapi akhirnya mereka berhasil masuk dan pintu juga tertutup. Sang monster masih terus menyerangnya. Sampai pada akhirnya lidah panjang mengerikan itu terjepit pintu setelah meluncur ke arah Yi-kyung.
Ditariknya kembali lidah masuk ke dalam mulutnya. Sang monster kemudian beranjak pergi. Perasaan syok serta gemetar. Mereka seakan tak percaya apa yang barusan terjadi. Terlebih lagi setelah melihat keluar gedung. Bukan hanya satu monster, melainkan ada banyak dengan berbagai wujud. Dunia seketika berubah drastis yang seakan mendekati kiamat. Perasaan sama juga dirasakan Hyunso. Keesokan harinya, dia membuka tirai jendela kamarnya dan menyaksikan kota tempatnya tinggal menjadi porak-poranda. Tiba-tiba saja darah menetes, setetes demi setetes, tetapi kemudian mengucur keluar dari hidungnya tak terbendung. Kita akan melihat sepenggal masa lalu Cha Hyun-suk. Kala itu usianya 19 tahun, seorang pelajar SMA yang saat ini menolak untuk bersekolah. Dia anak yang suka mengurung diri, dia juga mempunyai riwayat sering melukai diri sendiri. Suatu ketika, ayah, ibu, serta kakak perempuannya pergi berlibur, tetapi Hyun-soo memutuskan tidak ikut. Dia lebih memilih berada di dalam kamar menghabiskan waktu dengan bermain game. Dalam perjalanan, mereka bertiga sempat terlibat perdebatan. Tak disangka tiba-tiba sang ayah mengalami mimisan, kehilangan kesadaran dan kendali lalu bertabrakan dengan sebuah truk besar. Mereka bertiga pun akhirnya tewas. Pada hari persemayaman, Hyun-soo tiba di rumah duka dalam keadaan kacau dan sikapnya pun aneh. Tak terlihat kesedihan dalam dirinya. Dia justru marah karena jumlah tabungan peninggalan orang tuanya hanya berjumlah 30 juta won. Dia merasa seakan mereka juga ingin Hyun-soo ikut mati. Dia memaki sang ayah, bagaimana mungkin dia bisa hidup hanya dengan uang tersebut. Saat ini Hyun-soo tengah berbaring tak sadarkan diri di dalam kamar ditemani Jisoo. Saat meraba keningnya, Jisoo terkejut karena tubuh Hyun-soo terasa dingin. Eun-yu yang baru saja terjatuh dari tangga berpapasan dengan Sang-woo. Tiba-tiba saja seorang monster wanita menyerang dan bahkan menggigit pundak Sang-woo. Beruntunglah Sang-woo punya tenaga kuat. Dia tampak tenang tanpa gemetar sedikit pun saat menghajar monster yang juga hampir memangsa Eun-yu. Tendangan bertubi-tubi dia layangkan hingga membuat darah monster itu terus-menerus menyiprati wajah Eun-yu. Hal sama juga dialami Jisoo. Dia berpapasan dengan seorang pria yang tampak depresi. Namun dia berusaha tak menghiraukan dan pura-pura tak melihat. Tetapi sialnya pria itu menoleh dan melihatnya. Diikuti bersama kucuran darah dari hidungnya. Pria itu kemudian berubah menjadi monster dan berusaha menyerang. Beruntunglah Jae-hoon datang tepat waktu dan segera menebas kepalanya. Suasana di lobi, mereka berusaha menghadang pintu utama dengan barang-barang berat guna menghalau monster yang bisa saja masuk. Tiba-tiba saja pesan darurat bencana wabah masuk pada semua ponsel milik mereka. Dari pesan tersebut juga disebutkan gejala-gejala terinfeksi, seperti mimisan, tak sadar diri, serta berperilaku aneh dan agresif. Siapa saja yang mengalaminya harus segera dikarantina. Jae-hoon dan Jisoo yang saat ini baru saja tenang karena mengira makhluk itu telah mati. Namun tak disangka, monster itu kembali bangun dengan wujud yang lebih mengerikan. Dia tetap berjalan dan kembali mencari mangsa meski kepalanya hanya tinggal separuh. Dalam suasana genting saat ini, sebagian dari mereka memutuskan untuk naik ke kamar mereka masing-masing. Tetapi sebagian lagi melarangnya karena jalan terbaik adalah tetap berada di lobi dan menutup semua pintu yang menuju lantai atas. Kemudian perdebatan terjadi antara mereka. Tetapi kemudian Sang-woo tiba melalui pintu darurat dengan maksud akan keluar. Tetapi pintu utama telah ditutup dengan berbagai perabot besar. Karena takut saat melihat bekas luka gigitan di pundak Sang-woo, Pak Suk-hyun menyetrumnya dan Sang-woo pun pingsan. Beberapa jam kemudian, Hyun-soo mencari tahu tentang mimisan yang dia alami di internet. Awalnya dia mengira bahwa dia menderita penyakit, tetapi kemudian dia paham bahwa dirinya terinfeksi khusus. Hal itu terjadi dengan sendirinya. Perasaan sedih, emosi, serta ambisi yang tak bisa mereka kuasai. Masalah ini tak dapat diatasi oleh manusia itu sendiri. Solusinya adalah bunuh diri bagi siapa saja yang mengalami gejala karena dapat membahayakan yang lain.
Hal sama juga dilakukan oleh Eun Hyuk sebelum mereka membaca salah satu jalan untuk bisa hidup sampai akhir koneksi internet kembali terputus. Tiba-tiba saja Hyun Soo merasa lapar. Dia teringat akan mie instan yang tercecer di luar. Memberanikan diri membuka pintu, tetapi tak disangka sang monster separuh kepala sudah berada di hadapannya. Beruntunglah matanya ikut tertebas pedang hingga membuat monster itu tak bisa melihat, tetapi dia masih bisa mendengar serta merasakan gerakan di sekelilingnya. Saat speaker pengeras suara itu berbunyi, dengan tangan yang bisa menjulur panjang, sang monster menghancurkannya. Setelah beberapa saat, Hyun Soo berhasil lolos. Monster itu perlahan pergi meninggalkan kamarnya. Karena takut Sang-woo berubah menjadi monster, dia dikurung dan diikat. Pak Suk-hyun yang mencoba menusuknya gagal dan Sang-woo menghantamkan kedua kening mereka, membuat Pak Suk-hyun pingsan. Jae-hoon dan Jisoo menemukan pria yang menjadi tawanan Sang-woo, yaitu Sung-jae. Mereka melepaskan ikatan dan pergi meninggalkan kamar itu bersama dan menuju kamar lain. Di sana mereka menemukan sosok mayat seorang pria dalam posisi menggantung diri. Di dalam kamarnya, Hyun Soo kembali berencana akan mengakhiri hidupnya. Setidaknya saat ini dia bisa mati sebagai manusia. Tetapi kemudian dia melihat seorang ayah yang tewas oleh serangan monster saat berusaha mencari bantuan demi menyelamatkan kedua anaknya. Hyun Soo ketakutan dan bersembunyi. Tetapi saat mendengar dua anak itu menangis meminta pertolongan, rasa kemanusiaannya tergerak. Dia mengabaikan rasa takutnya, mengalihkan perhatian monster dari anak-anak. Monster berwujud bola mata besar itu lantas menyerang dan melilit Hyun Soo. Beruntunglah dia bisa selamat setelah seorang pria bernama Pak Han menembak monster itu dari seberang jendela. Pak Han memberitahu Hyun Soo melalui pesan tertulis bahwa para monster akan datang jika mendengar suara. Mereka juga tidak akan mudah mati meski tubuhnya terpotong. Karena anak-anak itulah, hati Hyun Soo tergerak untuk menyelamatkan mereka. Dengan senjata dari pisau yang dia ikat dengan gagang sapu, dia mulai bersiap setelah Pak Han memberitahu apa yang harus dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan. Saat akan turun, Sung-jae tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Awalnya Jae-hoon tetap mengajaknya turun, tetapi Jisoo merasa bahwa pria itu aneh dan mencurigakan. Dia pun membiarkan Sung-jae kembali dan memilih caranya sendiri untuk bertahan. Setelah sampai ke kamar Pak Han, Hyun Soo bertanya bagaimana cara menyelamatkan anak-anak itu. Pak Han pun menyuruh Hyun Soo pergi sendiri, karena ternyata Pak Han adalah seorang difabel, penyandang cacat yang kesehariannya berjalan menggunakan kursi roda. Karena kemampuan Pak Han yang pandai merakit mesin, dia melengkapi senjata Hyun Soo dengan kekuatan listrik. Kendati demikian, senjata itu tetap tak akan bisa membunuh monster. Maka dari itu Hyun Soo harus sebisa mungkin lari dan menghindari mereka. Meski tanpa melihat, monster itu dapat merasakan gerakan Hyun Soo, lalu menyerang secara asal dan hampir saja melukainya. Tetapi Hyun Soo merasa harus menyingkirkannya agar bisa melintasi lorong. Dia melempar sebuah bola, membuat pendengaran monster teralihkan. Pada saat yang tepat, dia menusuk bagian belakang leher monster dan berhasil melumpuhkannya meski hanya sementara. Sesampainya di kamar anak-anak itu, Hyun Soo berusaha menenangkan mereka yang masih bersedih atas kematian sang ayah. Dia juga menyemangati anak-anak itu untuk berjuang melewati lorong penuh monster. Anak-anak seusia mereka adalah anak-anak pemberani untuk melawan monster. Mereka pun menurut. Saat baru saja melangkah, tiba-tiba jiwa monster Hyun Soo muncul dan mengacaukan pikirannya. Dia kembali mengalami mimisan deras. Karena takut akan membahayakan anak-anak, Hyun Soo meminta mereka segera menjauhinya dan lari. 괜찮아요? 날뛰서 떨어져. 빨리 가! Jiwa monster itu masih tetap merasuki pikirannya, mengingatkan semua kejadian buruk yang dialami Hyun Soo di masa lampau, bahwa semua musibah yang dialami orang-orang terdekatnya adalah karena kesalahannya. Hal itu membuatnya semakin kacau dan hampir tak dapat mengendalikan diri. 그래. 난 억울해.
죽어버려. 난 네가 증오하고 싫어하는 사람들을 모조리 사라져버리게 할 수 있어. 이거 Tetapi kemudian suara anak-anak berhasil menyingkirkan pikiran jahat yang menghasutnya. Tiba-tiba monster bertubuh besar menghantam dan menindihnya. Saat monster itu bersiap menerkam anak-anak, Hyunsu kembali sadar. Meski warna matanya berubah merah darah, tetapi kesadarannya kembali. Dia berusaha menahan kaki monster agar anak-anak itu bisa lari. Monster itu menghantam tubuh Hyunsu beberapa kali hingga dia pingsan. Kemudian datanglah Jae-hoon bersama Jisoo menyelamatkannya. Melihat Hyunsu yang mimisan, Jisoo lantas paham bahwa Hyunsu juga telah terinfeksi. Dia pun mengacungkan tongkatnya dan mengancam Hyunsu. Hyunsu teringat janjinya untuk menyelamatkan anak-anak itu. Dia bahkan memohon bantuan pada Jae-hoon dan Jisoo untuk membantunya. Kedua anak itu berhadapan dengan monster tanpa mata. Sang kakak teringat akan pesan Hyunsu bahwa monster itu tak bisa melihat, tetapi pendengarannya sangat peka. Mereka berhasil menghindarinya setelah tak bergerak dan tak bersuara. Tetapi sesaat setelah itu monster berbadan besar kembali datang. Karena terkejut, sang kakak menjerit, membuat monster tanpa mata mendengar dan segera menyerang. Beruntunglah serangan itu meleset dan menusuk si monster besar. Kedua monster itu akhirnya bertarung dan kedua anak itu berhasil lari. Hyunsu yang mendengar jeritan itu lantas bergegas bersama Jae-hoon dan Jisoo. Mereka telah sampai di lantai 15 dan sang monster juga telah sampai. Karena merasa tak ada jalan lain untuk lari, anak-anak itu pun hanya berdiam. Sang kakak mengajak adiknya untuk menutup mata dan pasrah. Tetapi kemudian Nyonya Im tiba bersama kereta bayinya. Tanpa perasaan takut sedikit pun, dia berkata pada monster itu untuk tak mengganggu anak-anak. Tak menunggu lama, monster itu pun menyerang Nyonya Im. Dalam keadaan terluka, Nyonya Im teringat akan kenyataan bahwa bayinya telah meninggal. Kemudian sang monster terus-menerus menghantamnya hingga tubuh Nyonya Im hampir remuk. Saat mereka bertiga masih memikirkan cara membunuh monster itu, tiba-tiba Nyonya Im melompat dengan gesitnya ke pundak sang monster. Tak tega melihat hal itu, Jisoo dan Jae-hoon berusaha menolong Nyonya Im. Saat Jae-hoon berhasil mengecoh monster besar, Jisoo terkejut melihat Nyonya Im yang ternyata juga telah berubah menjadi monster. Dia sempat ketakutan, tetapi beruntunglah meski menjadi monster, Nyonya Im tak menyerang. Dia bahkan menanyakan keselamatan anak-anak itu. Kemudian warna matanya kembali seperti semula. Perasaan takut Jisoo pun sirna. Dia mengelurkan tangannya untuk Nyonya Im. 무사해. Sementara Jae-hoon berhasil selamat. Monster itu meluncur dari ketinggian setelah gagal menerkam Jae-hoon. Sebuah siaran berita telah ditayangkan. Siaran tersebut berisi himbauan dari Presiden akan bahaya monster. Tetapi tak disangka, Pak Presiden juga telah terinfeksi dan berubah menjadi monster di depan layar televisi. Terlihat para anggota militer pun menembaknya berkali-kali. Mereka membawa anak-anak masuk ke dalam kamar Pak Han. Hyunsu sempat berbincang dengan Jisoo. Jika dia berubah, dia meminta Jisoo untuk membunuhnya. Begitu juga Jisoo yang mengatakan hal serupa. 나 죽여줘. 그럼 나도 그래줄게. 알았지? Suung tampak mengkhawatirkan Yi-kyung yang saat ini berada di basement untuk menyalakan listrik. Tetapi Eun-hyuk yang melihat Yi-kyung telah ditangkap oleh monster laba-laba dari kamera pengawas itu justru tidak mengatakannya. Dia hanya berkata bahwa kamera di basement terbalik. Saat semuanya lengah, Nyonya Jin-ok ingin keluar mencari anaknya. Dia menyusup masuk ke ruang kendali saat Eun-hyuk sedang sibuk. Dia menekan tombol untuk membuka pintu utama. Secara bersamaan, tanpa mengetahui bahwa pintu telah terlanjur terbuka, Eun-hyuk dengan pengeras suaranya memberikan pengumuman pada penghuni gedung yang berada di lantai atas agar segera turun. Karena menurutnya, lobi adalah tempat paling aman. Nyonya Jin-ok yang bersikeras keluar guna mencari anaknya itu sempat dihentikan. Dan tak berapa lama, putrinya terlihat berlari di depan gedung. Namun saat itu Eun-hyuk tetap tak mengizinkan siapapun keluar termasuk Jin-ok sendiri. Tetapi tanpa berpikir panjang, Suung berlari keluar menghampirinya. Dan tiba-tiba, lidah panjang monster menusuk dan menembus tubuh Suung dan putri Nyonya Jin-ok secara bersamaan. Jin-ok pun berteriak histeris saat menyaksikan putrinya tewas mengenaskan. Tubuh gadis remaja itu terangkat tinggi. Darah pun mengalir bercucuran keluar dari tubuhnya.
Karena kejadian itu, Nyonya Jin Ok pun menyalahkan Eun Hyuk atas kematian anaknya. Saat ini mereka bertiga memutuskan untuk turun terlebih dulu, baru kemudian akan kembali membawa anak-anak serta Pak Han setelah keadaan mulai aman. Keluarga lain yang juga masih tampak berada di kamar mereka, yaitu Yori dan Pak An. Meskipun dalam kondisi tubuh yang kurang sehat karena penyakitnya, Pak An tetap bersemangat untuk melawan para monster. Yi Kyung berhasil melepaskan tubuhnya dari lilitan jaring laba-laba. Setelah kehilangan mangsanya, monster laba-laba itu memburu Yi Kyung yang mencoba lari melewati lubang ventilasi. Setelah berkejar-kejaran, Yi Kyung sempat hampir kembali tertangkap. Lehernya terjerat jaring laba-laba. Namun kemudian dia berhasil memotongnya setelah meraih pecahan kaca. Pak Sok Hyun dan Byung Il tengah membicarakan Eun Hyuk. Mereka menilai bahwa Eun Hyuk tak berperasaan. Eun Hyuk yang tak sengaja mendengar hal itu mulai merasa bersalah. Ditambah lagi kedatangan Yi Kyung yang baru saja kembali setelah hampir saja nyawanya melayang melawan monster. Yi Kyung tiba-tiba meninju perut Eun Hyuk. Hal itu dilakukan untuk melampiaskan rasa kekecewaannya pada Eun Hyuk, bahwa sebenarnya Eun Hyuk mengetahui telah ada monster di tempat itu tetapi dia hanya diam saja. Siaran berita kembali tayang. Mereka mengumumkan mulai memberlakukan hukum darurat militer. Disebutkan bahwa perubahan manusia menjadi makhluk ganas itu disebabkan karena hasrat manusia itu sendiri dan tidak akan menular lewat pernafasan atau aliran darah. Mereka menghimbau bagi siapa saja yang mengalami gejala untuk segera dikarantina karena kemampuan pemulihan luka pada monster yang sangat cepat dan sulit mati. Sebelum berubah sepenuhnya, mereka harus dibakar. Karena itulah satu-satunya cara memusnahkannya sekaligus cara bagi warga untuk bertahan saat ini. Melihat tayangan berita itu, Nyonya Lim tampak khawatir jikalau sewaktu-waktu dia akan berubah menjadi monster. Di tengah perjalanan mereka menemukan mayat manusia yang diperkirakan belum lama mati. Saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja sesuatu menyambar Hyun-soo. Dia pun jatuh dari ketinggian lantai 9 dan mendarat tepat di lantai 1 di hadapan Eun-yu dalam kondisi kepala terluka parah serta bersimbah darah. Saat dia sadar dan membuka mata, Eun-yu sudah ada di hadapannya. Eun-yu dan Eun Hyuk membawanya ke sebuah ruangan. Tetapi nampaknya Eun-yu tak terlalu merasa aneh akan kejanggalan pada tubuh Hyun-soo meski kepalanya sempat pecah. Eun-yu bahkan tak takut sedikit pun. Nada bicaranya tetap santai seperti biasanya. Dia justru lebih merasa aneh saat Hyun-soo mengkhawatirkan kedua rekannya, yaitu Jisoo dan Jae-hoon, dibandingkan dirinya sendiri. Kemudian Eun Hyuk masuk dan membahas tentang kondisinya. Jatuh dari lantai 9 tetapi sadar dan baik-baik saja hanya dalam waktu 3 jam. Masa-masa yang dialami Hyun-soo tersebut adalah termasuk waktu emas, waktu yang tepat untuk membunuhnya demi menyelamatkan orang lain. Mereka kemudian berkumpul, tetapi mereka tampak waspada, bahkan mengancam akan membunuhnya jika sewaktu-waktu Hyun-soo berubah. Pak Sok Hyun tetap bersikeras agar Hyun-soo diusir, tetapi Jisoo melarangnya. Karena perdebatan itu, Eun Hyuk memutuskan untuk melakukan pemungutan suara secara rahasia. Karena menurut Eun Hyuk, mengusirnya sama saja bagian dari pembunuhan. Terlebih lagi saat ini Hyun-soo masih nampak seperti manusia biasa. Setelah penghitungan suara, suara terbanyak adalah Hyun-soo. Tentu Pak Sok Hyun marah karena sebagian besar dari mereka tidak ingin Hyun-soo diusir. Dia bahkan memaki istrinya karena mengira bahwa istrinya memilih Hyun-soo. Setelah memakinya dan mengamuk, tiba-tiba saja darah keluar dari hidungnya. Mereka mulai ketakutan, begitu juga Pak Sok Hyun sendiri. Pada saat itulah Hyun-soo datang menghampiri mereka. Dia berkata bahwa dia juga berhak ikut pemungutan suara. Dia memperingatkan Pak Sok Hyun untuk bersiap agar mereka berdua diusir sesuai kehendak Pak Sok Hyun kepada siapa saja yang terinfeksi. Tak disangka Pak Sok Hyun sendirilah yang mengalaminya. 이거 넣으면 저 아저씨도 나랑 같이 나가는 거죠? 맞아요? Saat ini Pak Sok Hyun dan Hyun-soo dikarantina dalam satu ruangan. Karena ingin tetap hidup, Pak Sok Hyun pun meminta saran bagaimana caranya tetap bertahan sebagai manusia tanpa berubah menjadi monster seutuhnya. Karena Pak Sok Hyun adalah tipe manusia yang tak tahu malu dan serakah, Hyun-soo mengatakan satu-satunya cara adalah dia harus tetap bisa mengendalikan diri. 그거 말곤 해줄 말이 없어요.
Di ruang lain, Sang Woo yang kembali bertemu dengan Sung Jae segera melayangkan pukulannya hingga membuatnya mimisan. Karena takut kembali dihajar, dia mengatakan pada yang lain dan berpura-pura jika dirinya terinfeksi. 괴물이 된 것 같아요. Tujuannya agar dia dikarantina guna menghindari kekejaman Sang Woo. Mengetahui hal itu, Sang Woo kembali menghampiri dan berniat menghajarnya, tetapi Jae-hoon mencegah. Berbeda dengan yang lain, mereka takut jikalau berubah menjadi monster. Tetapi Sung Jae justru sangat ingin menjadi monster. 어떻게 하면 그렇게 될 수 있어? 말해봐. 내가 뭘 어떻게 하면 돼? Di kamar Pak Han, Soo-young mengatakan bahwa Nyonya Lim telah 1 jam lebih berada di kamar mandi. Merasa ada yang tak beres, Pak Han mencoba membuka pintu. Betapa terkejutnya dia saat melihat Nyonya Lim telah berubah menjadi janin monster. Mengingat kesedihan Nyonya Lim yang sangat merindukan mendiang putri kecilnya, Pak Han pun tak tega untuk menembak janin tersebut meski Nyonya Lim sudah pernah berpesan agar membunuhnya jika suatu saat dia berubah. Kemudian dia menutup kembali pintu tersebut agar anak-anak tak melihatnya. Dia terpaksa berbohong bahwa bibi Lim sudah pergi. 아줌마 갔어. 이제 그만 보내드리자. Pak Han memandang sedih pada sebuah meja. Terlihat beberapa kotak berisi makanan buatan Nyonya Lim dan 2 helai syal untuk Soo-young dan Yong-soo. An-hyuk mulai berterus terang tentang tujuan sebenarnya. Dia tetap ingin mempertahankan Hyun-soo. Dia ingin Hyun-soo bertugas mengatasi situasi berbahaya. Saat melihat senjata milik Hyun-soo, An-hyuk pun bertanya siapakah yang membuat senjata tersebut. Setelah mengetahui bahwa senjata itu buatan Pak Han, An-hyuk pun menyuruh Hyun-soo untuk membawa Pak Han turun. Dia berniat meminta Pak Han untuk memperbaiki alat-alat yang rusak, serta mempersiapkan beberapa senjata untuk melawan monster. Kesimpulannya, bahwa memang benar dia hanya ingin memanfaatkan Hyun-soo yang sudah terlanjur terinfeksi. Sang Woo terlihat menghampiri pintu tangga darurat. An-hyuk pun mengizinkannya karena tahu bahwa Sang Woo tak bisa dicegah. Saat Hyun-soo juga tengah menuju lantai atas, dia terpikirkan perintah An-hyuk yang menurutnya kejam dan egois, bahwa prioritas utamanya adalah membawa Pak Han, sedangkan anak-anak harus dinomor-duakan. Jika keadaan mendesak, maka dia harus meninggalkan anak-anak. 상황이 나쁘면 아이들은 버려. Begitu juga dengan Yi Kyung. Sejujurnya dia tak setuju karena An-hyuk memanfaatkan Hyun-soo melewati tempat berbahaya seperti apa yang dia lakukan pada Yi Kyung sebelumnya. Biar bagaimanapun, Hyun-soo masih tetap manusia. Tetapi An-hyuk tetap tegas dengan kemauannya bahwa Hyun-soo adalah senjata terkuat bagi mereka. Dalam perdebatan itu, An-hyuk pun mengatakan pada Yi Kyung bahwa sebelum pemerintah mengumumkan wabah saat ini, seseorang telah lebih dulu mengetahuinya dan mengunggahnya di sebuah website. Ternyata akun penulis tersebut adalah milik kekasih Yi Kyung yang kini dikabarkan telah tewas. 크루크루가 뭐야? 자기 블로그야? 저기 이경아, Masih dalam perjalanan menuju lantai atas, berkali-kali Hyun-soo menghadapi monster, hingga membuat jiwa monster pun muncul. Tingkahnya mulai berubah, dari pendiam menjadi banyak bicara. Dia bahkan membuka ruangan tempat monster berada. Tanpa ekspresi apapun, Sang Woo tiba-tiba menarik dan memukulnya, agar Hyun-soo kembali sadar. Ternyata ruangan itu sudah terbakar. Dan tiba-tiba sesosok monster malah menerkam Sang Woo. Bergegas Hyun-soo pun mencoba menyelamatkannya. Beruntunglah Yuri dan Pak An datang dan memanah monster itu dengan panah api. 대신 못하게 해주지. 당장 나가. 괴물인 줄 알았으면 돕지도 않았어. Melihat sosok monster baik hati seperti Hyun-soo, membuat Pak An ingin membantunya menyelamatkan anak-anak. Dia merasa bahwa di usianya yang tak lama lagi karena menderita penyakit akan dia gunakan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih punya masa depan panjang. 어떻게 안 되겠나? Sang Woo yang baru sadar dari pingsannya segera menuju kamar Sung Jae. Di sana dia menemukan bukti kejahatan. Ternyata Sung Jae adalah seorang psikopat yang sering menyiksa dan membunuh anak-anak tak berdosa. Tetapi dia justru lolos dari jeratan hukum. Itulah sebabnya Sang Woo selalu berambisi menghajar Sung Jae.
Tak ingin menahannya lagi, Sang Woo bergegas turun dan menghajar Sung Jae secara membabi buta. Dia menghantamkan palu pada kaki serta kepalanya berkali-kali, hingga akhirnya Sung Jae pun tewas. 너는 사람처럼 죽어서는 안 돼. Sang Woo menyeret tubuhnya dan membawa keluar gedung agar menjadi santapan para monster. Setelah berhasil melampiaskan dendamnya pada Sung Jae, Sang Woo pun tak lagi memikirkan keselamatan nyawanya. Dia bahkan membawa masuk mayat Suung dan putri Nyonya Jin-ok, kemudian menutup kembali pintu utama dan berniat pergi. Tetapi kemudian Jae-hun datang dan menghentikannya, menahan pintu agar Sang Woo kembali masuk. Ternyata selama ini mereka salah menilai. Meski terlihat kejam, sesungguhnya Sang Woo adalah pria yang baik. Sikapnya yang kasar semata-mata karena dendamnya pada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Setidaknya Nyonya Jin-ok kini bisa sedikit merasa tenang setelah memeluk jasad putrinya untuk yang terakhir kalinya. Melihat Yongsu yang menangis menanyakan sang ayah, Nyonya Jin-ok pun memeluk mereka. Kini mereka sama-sama merasakan kesedihan kehilangan orang-orang terkasih. Kemudian mereka menguburkan jasad-jasad tersebut secara layak. Di sisi lain, kebimbangan telah dirasakan oleh Lee Kyung. Dia baru saja mengetahui bahwa dirinya telah mengandung. 축하해. 그래도 Kini tugas demi tugas kembali diberikan pada Hyun Soo. Dia pun dengan patuh selalu melaksanakan apa yang Eun Hyuk perintahkan.